Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya, teman-teman. Malam hari ini kita pelajaran sebentar, ya, paling 30 menit, tanya jawab 30 menit, praktek 30 menit, ya, maksimum. Setengah 9 selesai, jam 9 tidur, ya. Oke, malam ini temanya apa? Temanya adalah energi kasih atau energi cinta. Ya, ya kalau pas Valentine dikasih nama Power of Love, kuasa cinta. Tapi ini bukan Valentine, ya. Hari ini sudah bulan Juli. Nah, apa itu yang dimaksud dengan energi kasih? Ya, saya akan share ya. Sebentar, saya lebarin dulu tombol share-nya nggak muncul. Oke, ya. Share materi sebentar, tanya jawab. Kalau mau mulai nulis pertanyaan pun sekarang nggak masalah ya, karena pertanyaannya juga tidak harus materinya ya, pokoknya pola hidup sehat, olah nafas. Selama ini mau nanya nggak bisa bangun pagi, ya udah saatnya nanya ya sekarang ini ya. Yang pasti kita belajar mengenai kesembuhan holistik. Kesembuhan holistik itu kesembuhan di mana untuk sembuhnya itu ya pendekatannya holistik, menyeluruh ya. Jadi mungkin saya kasih namanya ya kesembuhan holistik atau level kesembuhan atau alternatif kesembuhan. Nah, maka berangkat dari pemahaman tentang diri kita atau manusia yang kalau saya ya ini tentu kayak keyakinan ya, membagi manusia dalam tiga area. Tentu ada yang membagi dua, dalam arti roh dan jiwa ini disatukan. Jadi namanya dikotomi. Manusia itu cuma dua bagian ya, badan sama nyawa. Kalau kita, saya manusia itu tiga, roh, jiwa, dan tubuh. Ya, supaya engkau menjelang akhir zaman nanti sempurna roh, jiwa, dan tubuh. Nah, disebut dengan tegas roh, jiwa, dan tubuh. Nah, maka konsepnya adalah tubuh itu bungkusnya jiwa, jiwa itu bungkusnya roh. Nah, roh inilah bagian kita yang bisa berhubungan dengan Tuhan. Ya, roh ini juga disebut hati nurani yang terdalam. Ya, makanya kalau teman-teman yang Buddha mengejar yang namanya Tao sejati, yaitu hati nurani yang terdalam atau manusia sejatinya, yaitu rohnya ini yang murni. Nah, kalau saya membagi tiga, roh ini roh manusia, tapi bagian roh manusia inilah yang kita bisa berhubungan dengan rohnya Tuhan. Nah, lalu jiwa, jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, kehendak. Nah, jiwa inilah yang sering bermasalah. Ketika pikirannya negatif, pikirannya jahat, curiga, pikirannya eh, pikiran yang overthinking, perasaan, pikiran jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak. Perasaannya terluka, sombong, iri, dengki, curiga, cemburu, sakit hati, kecewa, kepahitan. Kehendaknya, egonya sendiri, bukan kehendaknya Tuhan. Nah, makanya jiwa ini membungkus roh. Sehingga rohnya Tuhan itu ya terbungkus di dalam roh dan tidak bisa sampai ke tubuh. Maka tidak bisa mengalami kepenuhan Tuhan. Ini memadamkan roh karena jiwanya luka, baik pikirannya luka, perasaannya luka, kehendaknya luka. Maka kesehatan itu kalau jiwa ini adalah selaras dengan roh. Di mana roh kita ada roh Tuhan, lalu jiwanya ini selaras. Nah, Tuhan itu kan kasih, Tuhan itu kan baik, Tuhan itu kan kudus, Tuhan itu kan murni. Maka ketika jiwanya selaras, maka roh Tuhan itu seolah-olah kayak bisa keluar dari roh kita, mencapai ke tubuh. Nah, kalau dalam tubuh kita ada roh Tuhan, maka pertanyaannya sakit apa yang Tuhan tidak bisa sembuhkan? Ya, pastinya kan nggak ada ya. Maka semua sakit bisa sembuh kalau bicara kesembuhannya bukan obat. Ya, kesembuhannya adalah kesembuhan dari hadirnya Tuhan di dalam tubuh kita. Nah, ini teori teori gambar buntir-buntir ini. Ya, ini teori saya Bapak Ibu ya. Teori saya berdasarkan keyakinan saya. Nah, ada nggak teori yang mirip seperti ini? Ada ya, tapi gambarnya nggak buntir-buntir. Nah, gambarnya begini Bapak Ibu. Ini teorinya dari Dr. Dietrich Klinghardt. Dia membagi manusia bukan kayak saya, tiga roh jiwa tubuh gitu ya. Dia baginya lima. Nah, ada tubuh namanya tubuh fisik.
Tubuh fisik ini ya badan kita. Kalau badannya sakit, maka disembuhkannya juga lewat pendekatan fisik. Apa itu pendekatan fisik? Ya obat, makanan, nutrisi. Itu kan tubuh fisik. Nah, ini menurut Dietrich Klinghardt itu, ya ini ilmu begini nggak bisa tepat berapa persen ya. Tapi 10-15% daya sembuhnya. Makin ke atas, itu malah makin kuat daya sembuhnya, walaupun gambarnya makin kecil, tapi kuasanya makin hebat. Nah, di atas tubuh fisik, itu tubuh energi. Itulah lewat akupunktur, lewat Qi, ya, lewat Mas Gunggung itu ada infrared. Nah, kalau saya ya tubuh energi itu ya lewat olah nafas, ya. Itu untuk melancarkan sebenarnya memperbaiki metabolisme. Sehingga kalau metabolisme bagus di dalam sel itu ada pembakaran sehingga suhunya 36,5 derajat ya karena ada ATP satuan energi baik dari keton ataupun karbohidrat. Jadi kalau bicara bahasa uh, medis ya itu namanya metabolisme. Tapi kalau bahasa-bahasa di dunia persilatan olah nafas yaitu chi energi ya gitu ya. Nah, di atasnya tubuh energi ini ada tubuh mental. Nah, ini kalau John Kabat-Zinn, guru olah nafas saya kan John Kabat-Zinn, yaitu Profesor Dr. John Kabat-Zinn, Kepala Klinik Fakultas Kedokteran MIT Amerika. Ini menggunakan istilah tubuh mental ini menjadi MBSR, ya Mindfulness Based Stress Reduction, di mana yang di utak-atik itu bukan soal vitamin, mineral, nutrisi atau bahkan olah nafas pun dia bilang itu hanya trigger, tapi yang di otak-atik itu justru mengenai ikhlas, sabar, kasih, acceptance gitu. Nah, itu tubuh mental. Mental itu ya pikiran, kepercayaan, attitude. Ini mental ini daya sembuhnya lebih hebat lagi. Ya, makanya orang kalau kalau semangat antusias gitu ya, wah energinya nggak ada habis-habisnya dan nggak ada sakitnya. Bapak Ibu lihat di WA grup ya, di besok tak post lagi deh jadwal yang terbarunya ya. Ya itu baru jadwal QRMA-nya, di luar jadwal ceramahnya, di luar jadwal tapping ke televisinya, ya nggak ada kosongnya. Ya, iya nggak ada sakitnya, nggak ada milek, nggak ada pileknya, nggak ada melernya. Karena mentalnya ini, saya percaya dengan ilmunya si Dietrich Klinghardt ini ya namanya dia penelitian. Lalu di atas tubuh mental itu ada lagi tubuh intuisi. Itu yang berbicara mengenai sebenarnya hati nurani, insting. Nah, singkatnya lagi yang paling atas, yang kesembuhannya paling tinggi. Bukan menurut saya loh ya, tapi menurut Dietrich Klinghardt. Kalau menurut saya ya gambarnya ini tadi gitu ya. Tapi saya setuju juga dengan Dietrich Klinghardt tapi dengan pemahaman yang berbeda. Tubuh roh menurut Dietrich Klinghardt itu adalah kalau kita itu terhubung dengan kuasa yang lebih tinggi lewat meditasi atau doa. Memang bahasanya bahasa universal ya, atau boleh katakan juga bahasa universalism gitu ya. Nah kalau saya bukan universalism ya, saya penganut toleransi. Agama kita berbeda, tidak sama, tapi kita menghargai agama orang lain. Itu namanya toleransi. Nah kalau saya toleransi. Nah maka kalau menurut keyakinan saya, tubuh roh ini ya sebenarnya perjumpaan kita dengan Tuhan. Nah, itulah yang kuasa kesembuhannya itu tertinggi. Maka saya juga mengajar yang namanya perjalanan kesembuhan. Kesembuhan roh, ya. Itu kalau modul-modul 15 ke atas, ya. Nah, kalau yang mengenai intuitif itu ya modul 15 ke atas juga. Nanti pelan-pelan ya, kalau mau dicari di YouTube sudah ada, tapi dalam ini kita seperti mengulang lagi untuk di kelas malam ini, ya. Nah, terus, ini kalau Dietrich Klinghardt. Nah, temanya malam ini kan mengenai olah nafas cinta kasih atau kuasa kasih. Nah, ini kalau ini sekarang ganti gambarnya David Hawkins yang juga pengajar mengenai kesadaran dan hubungannya ke energi kesembuhan. Nah, dia memberikan nama levelnya. Lalu kira-kira energinya itu berapa kalau pakai angka dari 0 sampai 1000. Lalu di sini disebutnya status emosi. Kalau ini sebelahnya pandangan hidup. Nah, dia juga kasih pandangan kalau itu seolah pandangan dari sisi Tuhan. Lalu yang terakhir prosesnya. Nah, ini singkatnya aja ya. Saya ambil yang levelnya. Yang di bawah, paling bawah ini, mulai dari ketakutan ke bawah,
Itu disebut paradigma survival. Artinya sembuh kagak, mati kagak. Nah ini namanya awet menderita gitu ya. Sakit nggak sembuh-sembuh gitu. Nah kenapa? Karena statusnya itu adalah ketakutan, rakus, apatis, malu, rasa bersalah. Itu energinya 100 ke bawah. Kalau status emosinya itu adalah seperti menyalahkan, menyesal, cemas. Ya, kalau pandangan hidupnya yaitu mengalami tragedi, tidak ada harapan, evil berarti jahat. Ya, ini adalah areal-areal di mana terjadi eliminasi, yaitu sudah mendekati kematian. Destruction itu kerusakan. Ini adalah paradigma bertahan hidup, sembuh nggak akan, tapi nggak mati-mati. Ini kan susah. Ini areal penderitaan. Nah, bisa nggak kita itu menaikkan emosi kita naik ke atas, gitu ya? Sebenarnya harusnya di atasnya kuning ini, di atasnya garis merah yang pertama ini, ya, di mana mulai ada afirmasi, mulai ada kemungkinan-kemungkinan kalau dari pandangan hidup, ya, mulai ada antusias. Minimal kita masuk ke hijau, mulai netral, mulai bisa percaya orang lain. Kalau kita tuh netral, kita mulai oke lah, kita mulai bangun kepercayaan. Nanti dalam pandangan hidupnya kita boleh merasakan kepuasan. Lalu kita bisa prosesnya itu mulai melepas, ya ikhlas. Nah ini ketika kita ada di sini, itu sebenarnya kita sudah mulai masuk kalau gelombang otak itu udah mulai alfa. Ini proses kesembuhan sudah terjadi. Nah saya singkat aja ya, ini karena David Hawkins ini kan petanya banyak banget. Singkat cerita yang agak tinggi juga namanya acceptance. Acceptance itu kita bisa menerima diri sendiri sebagaimana Tuhan menciptakan kita. Kita mengenal keunikan diri. Oh, saya sanguin, saya plekmatik, melankolik. Oh, saya pakai foto karakternya saya kuning, merah, hijau. Oh, pakai MBTI. Oh, saya ENFP, saya ISTJ. Oh, saya ini orangnya begini. Kita bisa menerima diri kita seutuhnya, keunikannya, minat, bakat, talentanya. Nah, kalau bisa menerima diri sendiri, itu nanti akan bisa menerima orang lain. Maka ketika orang bisa menerima diri sendiri, dia mulai bisa mengampuni. Maka pandangan hidupnya atau dampaknya ketika orang bisa menerima diri sendiri, tentu dia bisa menerima orang lain, maka jadi harmonis. Bahkan dalam pandangan Tuhan itu sih orang yang sudah mulai berkemurahan. Nah, ini sebenarnya nih perjalanan hidup makin lama main naik ke atas. Oke, singkat cerita kita masuk ke yang mulai ke arah ungu ya, di mana kita mulai ada pengertian, hidup ini mulai merasa berarti. Maka dalam sisi mentalnya kita mulai wise atau bijaksana. Nah, terus nih, maka ada 3 energi tertinggi di dalam kesembuhan menurut David Hawkins. Dan saya setuju ya. Saya setuju ya. Dengan sudut pandang yang berbeda, cara berpikir, tapi setuju bahwa ada energi kesembuhan yang hebat itu 3. Mungkin kalau saya malah menaruh love ini paling atas gitu ya. Jadi, atau love ini ditaruh sebagai fondasi dari segmen paling atas. Di mana paradigmanya ini adalah paradigma spiritual. Disinilah ada energi kesembuhan. Tingkat energinya 500 ke atas, bahkan kalau sampai puncaknya, yaitu namanya enlightenment. Kesadaran sejati. Teman yang Buddha katakan tahu sejati. Ya kalau bagi saya istilahnya enlightenment itu perjumpaan dengan Tuhan. Karena itu seperti dalam Data Lihat itu tubuh roh ini. Bagi saya ini tubuh roh itu perjumpaan dengan Tuhan. Nah, ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka Tuhan itu apa sih? Tuhan itu kasih. Allah adalah kasih. Barang siapa di dalam kasih, ia di dalam Allah, Allah di dalam dia. Tapi benar nggak hati kita itu penuh kasih? Kan kita beribadah ke gereja, ke masjid, berdoa, pujian, penyembahan, bayar kolektor, tapi hatinya curiga, dengki, iri, khawatir, curiga. Ya, itu engkau beribadah tapi hatinya jauh daripadaku gitu kan. Harusnya kalau kita tuh betul-betul perjumpaan dengan Tuhan, kesadaran murni, tahu sejati, maka yang ada tuh pewahyuan, loving, saling mengasihi. Lalu kita mulai bisa komplit menyempurnakan orang lain, melengkapi orang lain, menjadi satu dengan yang lain, ngeblend. Maka muncullah yang namanya kasih, sukacita, damai sejahtera. Jadi kalau
David Hopkins love dulu, baru joy, baru peace. Kalau menurut saya, ya love-nya ini boleh taruh di bawah, tapi pengertiannya sebagai fondasi. Atau kalau saya malah kebalik, kadang fondasinya adalah, akarnya adalah perjumpaan dengan Tuhan. Tanpa perjumpaan dengan Tuhan, bagaimana kita bisa hidup dalam kasih? Tanpa merasakan kasih Tuhan, bagaimana kita bisa mengasihi diri sendiri, menemukan diri sendiri, dan menemukan dan mengasihi sesama. Tapi ini cukup menarik bahwa paling tidak, penelitiannya David Hopkins, itu orang-orang yang penuh cinta kasih, hingga kesadaran murni, disitulah ada energi kesembuhan. Nah, terus sekarang, gimana kalau kita bandingkan dengan pendapatnya John Kabat-Zinn? Kalau saya memang lebih banyak belajar dari John Kabat-Zinn ya, modul demi modul, saya pernah ikut kelasnya John Kabat-Zinn. Nah, kalau John Kabat-Zinn tuh nganggep dia membuat peta yang serupa dengan atau menggunakan sebenarnya dengan petanya yang tadi si David Hopkins tadi ya, tapi dibikin segitiga seperti ini, lalu dibuat ke atas itu adalah sebuah perjalanan. Jadi kalau orang yang masih egonya itu rendah, egois, ya kedagingan, maka itu sebenarnya energinya, kalau di sini bukan disebutnya bukan paradigma survival gitu ya, hell, energi neraka, energi kematian. Ya isinya sama, ketakutan, marah, rakus, sombong, perbuatan daging telah nyata, percabulan, iri hati, dengki, itu energinya energi kematian, bikin sakit. Nah, karena sebenarnya itu nanti hubungannya ke hormonal yang sesi pertama kemarin, minggu yang lalu, atau 2 minggu lalu, hari Rabu juga, saya bicara mengenai perasaan dan hormon. Nah, tapi harusnya kita itu bisa membawa hati kita, diri kita, pikiran kita, perasaan kita, itu naik ke atas. Sampai menuju meninggalkan neraka ini, ya, menuju sorga. Sorga sekarang, sorga di bumi ini. Yaitu, kalau orang Jawa bilang, manunggaling kawula Gusti. Kita tinggal di dunia, tapi merasakan Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga yang muncul adalah damai sejahtera, sukacita, ya. Nah, banyak orang kan sukacita itu tergantung, ya. Kalau minggu lalu, ya, yang Rabu minggu lalu itu ya, yang bicara mengenai ucapan syukur gitu, saya kan bicara orang itu sukacitanya itu tergantung apa sih? Tergantung tanggal, ya. Tanggal muda sukacita, tanggal tua stres, tanggal muda sehat, tanggal tua sakit, ya. Tergantung saldo, ya, saldonya banyak, sukacita, saldonya dikit, sakit, tanggal muda sembuh, tanggal tua sakit. Lagi apalagi hatinya tergantung apa? Tergantung keadaan, ya. Jadi ya terombang-ambing lah perasaan kita, terombang-ambing juga lah kesehatan kita. Yang paling parah kalau hati kita itu tergantung orang lain. Ya, namanya orang lain kan tingkah lakunya di luar kendali kita, sikapnya di luar kendali kita, mukanya mau senyum tenjerut di luar kendali kita. Lalu kita menyerahkan perasaan hati kita itu tergantung sama dia. Ya Pak, kalau suami saya berubah ya saya bahagia Pak. Lah Bu, Ibu baru nikah 5 tahun kok berkata kalau suami berubah aku bahagia Bu. Coba Ibu nanya sama nenek satu itu loh. Nanya apa Pak Jarot? Tanya sama nenek, itu udah nikah 50 tahun tuh, ada 5 nenek tuh, tanya semuanya. Tanya apa? Tanya, Nek, suaminya udah berubah belum? Gitu ya. Lima-limanya ditanya. Jawabannya pancet aja kan, debat yang ngono. Dan dulu, lah lo maksudnya gini loh, kalau Anda bahagia itu tergantung orang lain berubah, pasangan berubah, lah itu yang udah 50 tahun aja menikah melaporkan pasangan yang nggak berubah. Lah saya khawatir Anda dikuburkan belum sempat bahagia. Wong bahagia sehat kok, bahagia dan sehat kok tergantung orang lain. Nah kalau orang lain nggak berubah, Anda dikubur tanpa pernah bahagia, tanpa pernah sehat. Makanya sehat dan bahagia itu walaupun apapun. Walaupun kamu begitu, ya aku sayang kamu. Kamu begitu, ya aku tidak mengerti, bisa memahami. Kamu sedih, ya aku mau hibur. Karena kalau kamu sedih, ya aku tetap gembira. Kamu marah, ya aku milih gembira juga. Saldoku dikit, ya aku mau gembira juga. Ya, gampang nggak? Ya susah, susah, susah itu susah. Kalau bisa maka Anda nggak akan sakit. Ya, kalau Anda bisa hati itu tergantung, bukan tergantung orang lain. Ya, ya tergantung siapa dong? Ya makanya tergantung sama Tuhan.
Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasihmu Tuhan. Udah pokoknya orang lain jahat, Tuhan tetap baik. Saldonya rendah, Tuhan tetap baik. Ya, apapun yang terjadi, Tuhan tetap baik. Gitu ya. Ya saya bangkrut kan rugi ratusan miliar juga. Ya linglung sih sebentar ya. Gula naik tuh 600. Gula saya naik 600 sama ibu. Minum obat kagak turun, tidur kagak turun, puasa kagak turun. Aduh. Akhirnya semua pelajaran diulangin lagi. Padahal dulu pernah lepas obat, lepas insulin. Ya diulangin lagi. Padahal juga belajar hidup sudah lama. Diulangin lagi ya. Belajar itu kenapa itu yang ratusan miliar tuh kalau kamu sedih terus balik gitu. Ya enggak juga. Terus kalau kamu nangis utang terus laku. Ya enggak juga. Maka saya memilih untuk tidak sedih, milih untuk bekerja dan nyicil utang. Saya bermilih untuk tidak stres dan tidak meratapi yang hilang. Yang hilang kebanyakan, yang hilang ditangisi, mati menangis. Maka saya belajar untuk tidak menangisi yang hilang. Mensyukuri aja masih punya jempol, masih punya jari, masih punya kuping, masih punya tanah, masih punya istri, masih punya anak. Ya, pokoknya ada yang punya apa itu disyukurin aja. Bukan syukur lu gitu. Disyukuri bukan syukur loh gitu ya. Nah, terima kasih Tuhan, terima kasih ya. Paling enggak aku masih punya ini, punya itu. Ya, nggak gampang. Tapi begitu bisa ya gula saya terkendali lagi. Ya, saya sekarang udah 2 bulan lebih nih metformin habis, udah nggak beli aja lah. Ya, Glimepir itu juga udah habis ini dah, nggak usah beli lagi dah gitu dah. Ya ntar paling bulan depan mau tes HbA1c gitu ya. Tapi ya tes sekali-sekali ya masih oke terkendali. Nah, maka yang diolah itu apa sih? Yang diolah itu ya inilah kita pikir mengenai olah hati, olah pikir ya. Yang diajarkan oleh John Kabat-Zinn ya. John Kabat-Zinn ngajari olah nafas juga. Tapi dia mengajarkan hal yang menarik. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, sekarang yang perasaan ini dari mulai malu, rasa bersalah, apatis, ketakutan, rakus, stres, amarah, sombong, kita harus naikkan ke atas, tinggalkan itu semuanya. Paling tidak ke arah netral, lalu mulai bisa menerima diri sendiri, mengerti kenapa itu terjadi, oh Tuhan izinkan, sampai muncul kasih. Nah, ketika kasih itu menguasai hati, maka, karena kalau takut itu ya, apakah kamu dengan kekhawatiranmu bisa menambah sejengkal hidupmu? Takut mati tambah mati. Maka nggak boleh takut. Nah, tapi John Kabat-Zinn itu bilang begini, dari status kita hari ini, saya nggak tahu Bapak Ibu saat ini tuh ada di mana. Masih suka sombong-sombong, berarti masih di tengah-tengah, ya, belum menuju kesembuhan. Ya, makin lama makin naik. Nah, harus kita mulainya tuh memang kasih ini. Makanya malam ini kita akan olah nafas kasih. Olah nafasnya itu lebih menekankan pada kognitif terapi. Itu yang diajarkan John Kabat-Zinn. Jadi tariknya 8 detik, buangnya 8 detik. Nggak usah pas. Tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan. Tarik hidung, buang hidung, mata ditutup. Telinganya bukan dengerin apa-apa. Tarik, buang. Tarik. Enggak, ya itu boleh juga. Pagi-pagi kita juga olah nafas itu kan. Kalau nafas pakai apa-apanya Mas Gunggung gitu ya. Ritme, menekankan pentingnya ritme. Ya nggak salah juga, karena waktu camp itu, waktu kita orang peserta camp dites pakai EEG, alat gelombang otak, maka ya kebanyakan ternyata gelombang otaknya itu di beta. Nah, begitu olah nafas 55, 88, itu gelombang otak udah naik ke alfa. Nah, kalau kita bisa nafas lambat lagi sampai 20-20, 25-25, itu gelombang otak kita itu ke theta. Nah, gelombang otak itu seiring dengan sebenarnya energi kesembuhan juga. Jadi kita mau deketi energi kesembuhan itu lewat lewat kondisi pikiran perasaan atau lewat gelombang otak. Nah, gelombang otak ini bisa diatur lewat nafas ritme, makanya nafas ritme juga benar, nggak salah itu ya, tarik pelan-pelan, kayak yang diajarkan Baiteko ya di Indonesia ada Mister Gobin tuh ya, mengajarkan nafas lambat. Iya, tarik pelan-pelan 5 10 10, lama-lama tarik 15 15, lama-lama tarik 25 25. Itu gelombang otak kita akan naik menuju theta dan delta. Sampai akhirnya kita tenang, nggak mikir apa-apa, nggak ngerasain apa-apa. Disitulah hati nurani bekerja atau tao sejati.
Ketika kita nggak mikir apa-apa, nggak rasa apa-apa, kalau kembali ke gambar saya, maka sebenarnya kita tuh mengistirahatkan pikiran dan perasaan. Pikiran dia beristirahatkan, perasaan diistirahatkan, maka kita mengharapkan roh kita ini mendengar suara Roh Kudus. Atau paling enggak roh kita, hati nurani kita akan mendengar hati nurani kita sendiri. Tergantung kita menggunakan terminologi agama atau universalism atau spiritualitas. Maka kalau kita bisa mengistirahatkan pikiran dan perasaan dan kita percaya roh kita ada roh Tuhan di situ, maka roh kita dengar suara roh Tuhan. Kalau kita nggak bawa Tuhan-Tuhan, maka roh kita akan mendengar hati nurani terdalam kita. Ya, itu adalah kalau kita itu bisa membawa gelombang otak kita itu ke theta dan delta, naik terus lagi. Dan itu makanya meditasi atau olah nafas kalau pagi hari itu kan 1 jam ya. Dari mulai tarik 5, buang 5. Lalu kita mulai dengan pakai tahan nafas. Lalu kita nafas segi 4, Bapak Ibu yang rajin ikut pagi hari. Ya, feeling good. Kita pinjam audionya Mas Kungkung. Kita pakai tutup kaca kain hitam. Nah, itu sebenarnya itu masih otaknya tuh masih ke sekitar alfa, belum ke theta. Untuk ke theta itu nafas lambat. Nah, nafas lambat itu malam ini kita coba 88 aja yang paling gampang. Dan itu pun hanya hitungannya 3 menit. 1 menit. Saya cuma ngasih aba-aba, tarik, 1, 2, 3. Hanya untuk kira-kira. Habis itu Bapak Ibu, tarik nafas pelan-pelan, buang pelan-pelan. Boleh 10-10, boleh 15-15, boleh 8-8. Yang pasti jangan dihitung. Tarik aja pelan-pelan. Kalau nggak nanti pikiran kita jadi ngitung. Hari ini kita mau istirahatkan pikiran, jadi nggak mikir apa-apa. Tariknya pelan sampai hampir mentok kayak di ayun, lalu dibuang pelan-pelan, buang pelan-pelan, buang pelan-pelan. Terus pikirannya ngapain? Pikirannya dengerin renungan dari saya. Jadi tapi renungannya udah terekam, jadi saya pun juga akan ikut dengerin. Karena kan saya nggak mau tuh ngasih aba-aba lalu saya sendiri sakit gitu ya. Saya mau praktek juga. Jadi sudah ada rekamannya. Rekamannya mengenai apa? Mengenai kasih. Kan temanya olah nafas kasih. Nah, inilah yang namanya olah nafas dikombinasi dengan olah batin. Kalau bahasa sononya itu MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, manajemen stres. Tapi sudah kombinasi dengan MBCT. Apa itu MBCT? Mindfulness Based Cognitive Therapy. Nah, itulah ilmunya John Kabat-Zinn, Profesor Dr. John Kabat-Zinn. Itu mengajarkan MBSR, MBCT. Jadi kognitif terapi. Kognitif terapi itu dengar renungan sampai kognitif kita, mindset kita, pikiran kita, pola pikir kita, pandangan hidup kita itu berubah. Karena begitu pandangan hidupnya berubah, pandangan hidup yang kita hidup tuh ngapain sih gitu kan. Ya, hidup ini kan ujung-ujungnya ketemu Tuhan. Ya, orang Jawa bilang, urip mau mampir ngombe. Terus kita mau rakus gitu, kita mau kerja kayak orang gila gitu, terus kita mau berbuat jahat gitu. Ya, pokoknya kalau bisa sebelum mati aja udah ketemu Tuhan kok gitu. Jadi mati ya nggak, bukan hal yang menakutkan. Coba, apa sih yang paling ditakuti manusia? Kematian. Nah, kalau kita sudah nggak takut mati lagi, maka ketakutan terbesar sudah hilang. Padahal yang bikin stres kan itu. Kenapa? Sakit takut. Kan takut mati. Makanya waktu Gavrila kanker stadium 4, itu kan dia latihan yang namanya kognitif terapi itu sampai mencari tujuan hidup. Hidup ini buat apa sih gitu ya. Sampai akhirnya dia tahu bahwa ya Tuhan tuh ciptakan saya di dunia ini sebenarnya kan untuk berguna bagi orang lain. Akhirnya Tuhan, saya udah kanker stadium 4, karena stadium 2 tadinya kan, kemoradiasi, sembuh, 2 tahun lagi kambuh. Kambuhnya ketiga, kemoradiasi, sembuh, 2 tahun lagi kambuh, stadium 4. Akhirnya dia nggak mau kemo, nggak mau radiasi lagi. Tuhan, kalau mau mati ya nggak apa-apa lah. Kan saya ini hidup nih bersama dengan Tuhan. Kalau mati ketemu Tuhan, berarti bagus dong yang mati. Dia nggak takut mati lagi. Tapi bukan berarti terus membiarkan diri. Tapi mulai berdoa, Tuhan kalau aku perpanjang hidup, saya mau berguna deh bagi orang lain. Perpanjang nafasku, aku tak berguna bagi orang lain. Nah, mulai menemukan tujuan hidup. Menemukan Tuhan. Tuhan bukan arti teologi ya. Tuhan namanya ini, enggak. Tuhan adalah kasih. Merasakan kasih, hidup untuk kasih, bekerja karena kasih, berbuat sesuatu karena kasih, nolong orang karena kasih. Nah, ketika itu benar-benar diresapi,
sampai nggak ada ketakutan lagi. Ya sekarang udah 8 tahun kankernya sembuh bersih. Udah nggak ada kambuh-kambuh lagi, tanpa kemo, tanpa radiasi. Ajaib ya. Ya seperti titik puspa lewat meditasi. Tapi meditasi itu bukan hanya olah nafas. Tapi meditasi itu bukan terus berdoa cari setan atau cari Tuhan. Tuhan itu di dalam kita. Meditasi itu menyadari keberadaan Tuhan di dalam kita, bahwa Tuhan itu di dalam kita, dan Tuhan itu adalah kasih. Tuhan adalah kasih, Allah adalah kasih. Barang siapa di dalam kasih, Allah di dalam dia di dalam Allah. Maka itulah sebenarnya esensi dari kesembuhan ya, lewat tubuh kita ini dipenuhi dengan kasih. Ya, saya akan tukar urutannya. Jadi kita akan praktek dulu, terus baru tanya jawab. Ya, nah balik lagi ke teorinya, dan kita udah mau selesai. Ya, teorinya udah mau selesai. Ini udah slide yang terakhir. Jadi bagaimana kalau menurut John Kabat-Zinn, balik lagi ya, hati, pikiran, perasaan kita itu dibawa ke atas dipenuhi kasih. Maka caranya diantaranya adalah kita tutup mata, tarik nafas pelan-pelan, buang pelan-pelan, dan saya akan berikan renungan tentang kasih. Ya, tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan. Nanti langsung praktek aja. Nah, apa yang terjadi sebenarnya dengan otak kita waktu kita itu nafas lambat? Ya, nanti lain kali boleh dengan nafas lambat itu nggak pakai renungan, pakai lagu rohani boleh, ya, atau pakai instrumen lagu boleh, ya. Kalau instrumen, ya mungkin saya akan mulai stop dulu PowerPoint-nya. Kalau lagu rohani ya Bapak Ibu punya kesukaan sendiri-sendiri ya. Sebenarnya lagunya itu apa yang temanya, moodnya hari ini tuh lagi in. Ya, misalnya hari ini tuh lagi hatinya tuh cenderungnya gelisah aja. Ya putar lagu aja. Hatiku tenang bersama denganmu. Tuhan, kau perlindunganku. Sambil diputar lagunya, tak tutup mata, tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan. Itu boleh. Jadi pakai lagu. Ya, atau pakai lagu instrumen. Ini saya tunjukin dulu, tapi habis itu kita nanti nggak pakai lagu instrumen, nanti kita pakai audio tentang kasih. Ya, audio renungan tentang kasih. Nah, kalau pakai instrumen dulu, kalau yang ikut ikut apa namanya WA group dari angkatan-angkatan awal gitu ya, maka pasti terbiasa dengan instrumen ini. Ya, instrumen yang sering dipakai waktu kita meditasi ya. Atau kalau kadang pas nunggu pun juga sering tak puterin lagu ini ya. Kita sambil body stretching juga kadang lagu ini ya. Jadi kalau di YouTube saya memang sering diputer ya, dia apa yang sering kita lihat ya dia akan muncul ya. Jadi saya tunjukkan nama judulnya, nama 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 instrumennya, saya suka banget lagu ini ya, musik ini. Oke. Jadi mau pakai ini suara air dan musik relaksasi boleh ya. Kalau saya sukanya ini ya. Ini juga bisa yang pakai 1111 Hertz ya. Judulnya adalah Singkirkan Semua Hambatan, Terima Cinta, wah kekayaan dan berkah gitu ya. Ini adalah instrumen. Tapi kalau saya senangnya instrumen ini ya. Instrumen mestinya kalau pernah diputer itu dia akan ada di daftar yang diutamakan ya. Musik yang menenangkan, relaksasi. Oke, kalau enggak saya cari aja ya. Nanti habis itu kita praktek yang dengan audio. Musik relaksasi. Relaksasi. Jadi sebenarnya boleh menggunakan musik instrumen ya. Lalu sambil tarik nafas pelan-pelan, buang nafas pelan-pelan. Ini saya paling senang ini ya. Musik menenangkan yang indah, musik piano ya. Jadi tidak harus pakai apa-apa tarik buang ya. Dengan dengar musik lalu tarik pelan-pelan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buang lagi 6, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Ini pun nanti akan saya pakai sebagai soundtracknya, ya. Akan saya pakai sebagai soundtracknya, sehingga teman-teman nanti kalau paling nggak lihat filenya ini, baik yang Zoom atau rekaman, nanti bisa cari sendiri. Kalau misalnya, aduh Pak itu yang mana tentang tadi, yang nanti japri saya, kalau yang memang butuh, tertarik, bisa ya. Nah sekarang kita langsung praktek. Kita olah nafas ya 30 menit, berarti nanti jam 8:15 selesai, ada waktu lah selebihnya untuk tanya jawab ya. Kita Saya akan share audionya, tutup matanya, pakai kain hitam boleh ya. Selama 30 menit kita akan kognitif terapi, olah nafas lambat, tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan, tarik 8 detik, buang 8 detik ya. Teman-teman tinggal ikutin aja sebenarnya ya, ikutin audionya ya. Teman-teman, kita akan mulai olah nafas. Tema kita kali ini adalah kasih. Kita langsung mulai dengan tarik lepas nafas. Saya akan menghitung 8 detik tarik, 8 detik melepaskan. Kalau teman-teman mau tarik lebih lama atau melepaskan lebih lama, boleh juga sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Menarik lebih lama cenderung menaikkan denyut jantung, sedangkan melepas lebih lama menurunkan denyut jantung. Kalau tidak ada masalah dengan denyut jantung, maka imbang saja, tarik 8, lepas 8. Yang kuat 12, boleh tarik 12 detik, lepas 12 detik. Yang masih ada masalah dengan saturasi yang belum 99 atau 100%, serta masalah pH urin masih di bawah 7, boleh nafas segitiga. Tarik 8 detik, tahan 8 detik, lepaskan 8 detik. Tapi saya akan memberikan hitungan dengan tarik lepas 8 detik. Kita mulai. Tarik nafas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepaskan 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tarik nafas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepaskan 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tarik lewat hidung pelan-pelan, mulut ditutup, mulut tersenyum. Tarik sampai penuh, bisa ditahan sebentar. Lepaskan lewat hidung, mulut tersenyum, badan tegak, tangan terbuka di atas lutut. Kita menikmati udara. Tarik pelan-pelan lewat hidung. Nikmati saturasi penuh tubuh alkali. Tutup mata untuk penghayatan. Lepaskan pelan-pelan, jangan terputus-putus seperti berdesis lembut lewat hidung. Dan kita akan mulai konsentrasi pada tema. Tarik nafas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepaskan 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Teman-teman terus bernafas pelan-pelan. Percaya bahwa nafas pelan-pelan yang dinikmati menaikkan saturasi tubuh alkali
denyut jantung pada skala ideal, ketenangan hati, pikir, dan rasa membawa pada keseimbangan hormonal. Penyakit-penyakit akibat keseimbangan, ketidakseimbangan hormonal sembuh. Jerawat yang berlebihan, menstruasi yang tidak teratur, rambut rontok, dan berbagai penyakit-penyakit alergi yang dipicu secara psikosomatis atau psikologis. Banyak testimoni yang mulai japri ke saya, belum sembuh total, tapi sudah jauh berkurang. Tarik nafas kehidupan, nafas dari Tuhan. Nafas dari Tuhan itu yang memulihkan, menyembuhkan. Berpuluh-puluh tahun saya hidup, kita bersama-sama hidup, bernafas biasa saja, tanpa berpikir, tanpa menikmati. Tanpa sadar tekanan hidup, macet, stres, deadline, masalah membuat kita menghirup lebih panjang daripada menghembuskan. Sehingga lebih banyak kortisol daripada serotonin. Antara simpatik nervous system dan parasimpatik nervous system tidak imbang. Lebih banyak stres daripada rileks. Lebih banyak melepas glukosa daripada menyimpan glukus. Dan berbagai masalah kesehatan lainnya muncul akibat ketidakseimbangan hormonal. Ambil nafas dalam-dalam, nikmati saja oksigen mengalir paru-paru ke jantung, diedarkan ke seluruh tubuh. Bukan hanya membawa oksigen, tapi darah mengalir juga membawa nutrisi dari makanan sehat yang mulai kita makan. Kita mulai komitmen untuk makan sehat, memberikan makanan yang tepat pada setiap organ tubuh kita. Butuh waktu untuk regenerasi sel, tetapi yang pasti setiap hari terjadi regenerasi sel, mengganti sel-sel yang rusak dengan yang baru. Jika bahan bakunya nutrisi yang sehat, kondisinya alkali, saturasi penuh, kondisi yang baik, maka sel-sel yang baru menggantikan yang rusak, selnya berkualitas yang bagus. Butuh waktu 2-3 bulan untuk jumlah sel yang baru lewat mekanisme regenerasi sel memberi dampak yang bisa dirasakan secara nyata atau terukur secara klinis. Beberapa teman ada yang mengalami lebih cepat, tapi biasanya 2 hingga 4 bulan. Kita belajar olah nafas, kegembiraan, ketenangan, pengharapan. Tapi hari ini kita mengelola hati dan pikiran kita mengenai kasih. Kasih yang lebih murni, lebih dalam, lebih tulus dari cinta. Cinta sering dikonotasikan antara pria dan wanita. Tapi kasih bisa lebih hubungan yang universal antar pribadi. Sekalipun tidak ada hubungan darah atau hubungan keluarga.
Ada iman, ada pengharapan, ada kasih. Yang terbesar adalah kasih. Ada motivasi, ada sugesti, ada antusias, ada semangat. Tapi dorongan kasihlah yang memberikan semuanya mengalami penguatan. Sayangnya dunia lebih banyak dipenuhi dengan kejahatan, pengkhianatan. Sehingga banyak orang kekurangan kasih, anak-anak kekurangan kasih sayang, suami istri saling mengkhianati, tidak menghormati, tidak menghargai. Padahal kasih adalah energi yang terbesar. Kalau hati gembira obat yang manjur, maka kasih jauh melampaui itu kekuatannya. Bagaimana kita bisa mengisi hati ini penuh dengan kasih? Kita bisa dengan mengingat-ingat momen-momen kasih yang kita alami dalam hidup ini dan membiarkan perasaan kita, pikiran kita, jiwa kita dipenuhi oleh kasih. Sambil mengambil nafas pelan-pelan dari Tuhan, nafas yang menghidupkan, nafas yang menyembuhkan. Mungkin kita bisa mengingat waktu kecil, punya orang tua yang mengasihi kita, mengajak bermain, menuntun ketika nyebrang jalan. Walaupun di dalam kesederhanaan. Waktu kecil saya jualan es lilin. Waktu SMP membantu orang tua ada setrum aki. Ibu saya bangun jam 3-4 pagi untuk menggoreng singkong dan goreng-gorengan lainnya. Dan saya mengantar ke warung-warung. Tapi saya mengenang dengan indah bagaimana dalam kesederhanaan orang tua kami, mereka mengajak kami berjalan-jalan. Pada malam hari di kampung menggelar tikar, bercerita, mendongeng sambil melihat ke langit terbuka dan menunjukkan nama-nama bintang. Teman-teman boleh mengingat-ingat peristiwa cinta kasih lain yang dialami. Ketika seorang pemuda mencintai seorang pemudi, kasih yang begitu kuat membuat dia memberikan prioritas, memberikan pertolongan tiada lelah, mengantar pergi jauh dengan semangat. Begitu kuatnya energi cinta kasih. Seorang ibu sanggup hamil dan melahirkan, baik melahirkan normal itu pun sebuah kesakitan, bahkan menghadapi operasi sesar dengan tegar, sementara banyak laki-laki melihat darah sudah pingsan. Karena seorang ibu punya cinta kasih yang luar biasa kepada anaknya. Kadang-kadang saya melihat video di YouTube seekor ayam yang berani melabrak anjing, kucing, ular, bahkan raja wali yang lebih besar ketika anaknya diganggu. Karena cinta kasihnya kepada anak-anaknya.
Saya juga nge-follow Instagram Wow Afrika. Bagaimana lembu ketika dimakan oleh harimau diterkam, dan si jantan punya keberanian untuk menyerang harimau dengan tanduknya, mengangkatnya ke atas, membantingnya, menyeruduknya kembali. Dan waktu saya perhatikan baik-baik videonya dengan di stop sebentar, di zoom, di play lagi, ternyata kerbau betinanya sedang hamil. Dan kerbau jantan karena cinta kasihnya kepada pasangannya tidak lari meninggalkan harimau, tapi punya keberanian. Semuanya karena cinta. Cinta kasih adalah energi yang luar biasa yang membuat seseorang bangkit kembali dari keterpurukan, dari kepedihan, dari kekecewaan, dari kepahitan. Sebaliknya, orang yang tidak mengalami cinta kasih tapi larut dalam kekecewaan, dalam kepahitan, merasakan hidupnya sengsara, menganggap Tuhan tidak adil, pemerintah tidak adil, lingkungan tidak adil, kehidupan tidak adil. Pikirannya kacau, hatinya kacau, kesehatannya kacau juga. Tapi itulah fakta, itulah kenyataan. Kenyataan yang mungkin saja kita alami bahwa kita mengalami ketidakadilan. Kita mengalami KDRT. Kita punya pasangan orang tua yang tidak mengasihi. Lalu bagaimana kita bisa mengisi hati dengan cinta kasih? Ambil nafas dari Tuhan. Nafas dari Tuhan adalah kekuatan. Cinta kasih dari Tuhan adalah kekuatan. Maka saat kita mengalami penganiayaan, fitnah, penyingkiran, KDRT, dipojokkan, ditindas, dianiaya, tentu kita tidak kuat, bahkan kadang kita tidak sanggup. Apa yang memampukan kita sanggup? Kalau kita menarik nafas sambil menyebut nama Tuhan dan minta kekuatan dari Tuhan. Tarik nafas pelan-pelan dan lepaskan pelan-pelan. Kedewasaan adalah kalau kita bisa menggunakan masa lalu untuk mengambil keputusan hari ini yang akan digunakan sebagai sikap hidup masa depan. Hari ini kita mengambil keputusan untuk menjalani hidup di masa depan mulai dari sekarang dengan belajar dari kejadian-kejadian masa lalu. Apapun yang terjadi, sekalipun itu adalah kekerasan, pengkhianatan, diremehkan, dinista, jauh sekali dari cinta kasih. Hidup kita seperti tanah yang gersang dan kekurangan cinta kasih.
Tapi kita tumbuh dan bangkit menjadi orang yang tegar. Dan kita mulai mencoba menjalani hidup dengan cinta kasih. Dengan seberapa yang kita miliki, kita bisa mulai mencoba menolong 1-2 orang. Atau pergi ke panti asuhan dan berbagi sesuatu di sana. Tidak harus berupa materi. Kita bisa menawarkan kepada panti asuhan, boleh nggak saya datang dan mendongeng di sana? Atau kita menawarkan, boleh nggak saya pergi ke sana dan saya mau membuat panggung standing komedi? Saya akan melucu di sana. Kita tidak butuh biaya, tidak butuh uang, nggak perlu bungkus kado. Kalau punya boneka, kita bisa bercerita dengan boneka. Saya bertahun-tahun menjadi guru sekolah minggu. Saya mendirikan taman kanak-kanak dan 3 tahun saya menjadi guru langsung playgroup dan TK Happy Holy Kid. Saya suka bercerita. Dan kami tidak dibayar apa-apa untuk bercerita kepada anak-anak. Melihat anak-anak tertawa, matanya bening, mereka bergembira. Cinta kasih kita ditumbuhkan. Jadi kita bisa hidup dalam cinta kasih karena kita memberikan cinta kasih. Kita mencoba mengasihi anak-anak juga yang terbuang, anak-anak dari hasil perkosaan, pembantu yang hamil di luar nikah, pembantu dihamili majikan, anak-anak yang kehilangan orang tua, mereka ada di panti asuhan. Kita bisa mengasihi mereka, atau teman-teman boleh memilih objek yang lain untuk dikasihi. Kenapa kasih begitu kuat energinya? Karena dari kasih bisa bertambah dengan rasa berharga. Dari kasih yang kita hidupi, kita mulai dibutuhkan dan dirindukan oleh mereka, ditanyakan kapan datang lagi. Bukankah hidup yang indah ketika kita dibutuhkan? Sebaliknya, hidup yang menderita ketika kita tidak dibutuhkan. Anak-anak gak butuh kita, pasangan gak butuh kita, mereka semuanya mandiri. Kita bisa larut dalam kesepian. Tapi orang dibutuhkan kalau dia berperan. Maka mari kita berperan dalam hidup ini. Kita bisa berperan dalam skala-skala yang kecil, dalam lingkungan yang kecil. Berperan dan dibutuhkan. Tapi kita berperan bukan karena mencari penghormatan, mencari peran. Kita berperan tapi tidak untuk mencari peran. Kita berperan karena kita mau menghidupi hidup yang mengasihi. Di agama Buddha ada karma. Di agama Kristen ada tabur tuai. Di Islam pun sama juga. Bahwa apa yang diperbuat itu apa yang akan didapatnya. Karena itu adalah sebuah hukum yang universal
dengan istilah yang berbeda, memang ada beberapa esensi yang berbeda, tapi apapun konsepnya, kalau kita mulai melangkah, mengasihi, maka kita akan mulai dikasihi. Saat kita memberi, kita tidak pernah menjadi miskin dengan memberikan bantuan. Kita tidak pernah menjadi bodoh dengan memberikan nasihat. Semakin kita memberi, justru semakin kita berhikmat. Kalau yang kita berikan adalah nasihat. Ambil nafas dalam-dalam. Nafas dari Tuhan itu nafas yang menghidupkan. Pertama, menghidupkan hati yang kering, hati yang tandus, seperti tanah yang merana, kekurangan air. Nafas dari Tuhan yang kita hirup kuat-kuat. Kita duduk bersaat teduh di hadapan Tuhan sambil menikmati nafasnya. Kesadaran bahwa hari ini kita masih bernafas. Kita masih diberi hidup oleh Tuhan. Ambil nafas pelan-pelan dan hembuskan dengan pelan-pelan. Teman-teman silahkan berdoa menurut iman dan kepercayaannya masing-masing secara pribadi. Saya akan berdoa secara umum. Tuhan, kami nikmati nafas Tuhan. Kami nikmati kasih Tuhan. Kami mengingat-ingat pemeliharaan Tuhan. Tak pernah berhenti sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan mengasihi kami. Biar kasih-Mu ya Tuhan yang memberi kami kekuatan. Memberi kami kesembuhan. Memberi teman-teman kami kekuatan. Memberi teman-teman kami kesembuhan. Kami nikmati nafas kehidupan yang Tuhan sediakan. Selagi aku bernafas ya Tuhan, aku akan mengingat kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pola pikir yang baru. Kami memandang hidup kami dengan cara-cara yang diperbaharui. Biar pola pikir kami, pola hati kami, pola hidup kami juga membawa pada kesembuhan badan kami. Amin. Kita masuk dalam
olah nafas relaksasi. Saya akan menghitung kembali. Kita boleh tarik nafas dengan tangan diangkat sampai hitungan 8. Tarik nafas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepaskan 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tarik nafas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepaskan 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tarik nafas pelan-pelan, tangan diangkat, dada terbuka, menghirup sampai penuh. Bisa pakai tahan sebentar jika sudah pentok. Lepaskan lagi. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tarik nafas, tangan diangkat, dada dikembangkan, tarik sampai penuh. Jika sudah enggak bisa, pakai tahan sebentar. Lalu lepaskan pelan-pelan, tangan diturunkan. Kita bisa menggerakkan tangan dan kaki, dan kita selesai. Terima kasih. Oke. Ya. Oke, saya akan jawab pertanyaan ya. Oke. Nah, latihan seperti ini enak pagi hari bangun tidur bisa atau malam seperti ini juga. Jadi seperti saat teduh ya. Tapi tariknya nafas pelan-pelan, buangnya pelan-pelan. Nanti kalau latihan ulang, boleh pakai lagu rohani, boleh pakai instrumen, itu jenis nafas lambat, serial namanya kognitif terapi ya. Jadi manusia, roh, jiwa, dan tubuh. Jiwa itu ada kognitif, mindset, paradigma. Nah itu yang diubah lewat renungan-renungan ya. Nah, tapi nafasnya sambil diatur pelan-pelan ya. Oke, sekarang saya akan menjawab pertanyaan ya. Olah nafas apa untuk kebas-kebas? Jadi kebas itu pertama ya kemungkinan besar itu kurang B3. Ya, kalau tes QRMA akan ketahuan. Kurang B3, nah itu vitamin B3 itu bikin kebas-kebas. Kalau memang kurang B3, mau olah nafas apapun juga tidak akan sembuh. Karena memang secara fisik, ya, jadi manusia itu kan roh, jiwa, dan tubuh. Jadi kalau kekurangannya itu karena aspek fisik, misalnya kebas karena kurang B3, ya olah nafas sampai ngeden juga nggak akan sembuh. Nah, tapi ada orang yang dites, lah saya B3-nya cukup, vitamin B3 cukup. Kok kebas-kebas? Nah, itu dia. Itu berarti ada masalah dengan saraf tepi. Ya, yang biasanya masalah saraf tepi itu awalnya dipicu oleh kekurangan vitamin B. Karena vitamin B itu penting untuk saraf. B3, B1, B2. Ya, kalau B3 itu lebih utamanya ke kebas-kebas, kesemutan, keringingan. B6 itu kedinginan. Karena B6 itu mendorong oksigen masuk ke dalam sel. Nah, kalau ada dijumpai kekurangan-kekurangan dari aspek fisik, makanya tadi ya sembuh itu saya balik lagi supaya di pertanyaannya dihubungkan ke materi hari ini ya. Kasusnya kebas. Nah, kasus kebas itu kalau secara fisik misalnya ya, secara fisik kurang vitamin B3, ya maka disembuhkannya lewat tubuh fisik yang minum makanan yang mengandung B3. Apa itu? Katul ya, atau biji-bijian, chia seed, flaxseed. Karena tadi pagi saya bahas mengenai chia seed, flaxseed, ya, biji yang masih utuh. Nah itu B3-nya banyak. Ya, itu sembuh secara fisik karena butuh B3. Ada orang yang dites misalnya karena QRMA itu kan lengkap sekali ya, sehingga enak buat analisa. Loh, vitamin B1, B2, B3-nya nggak kurang. Nah, itu berarti kebas-kebasnya karena saraf tepi. Nah, kalau ada masalah saraf tepi, maka butuh kombinasi. Ya, kombinasinya adalah nafas lambat, misalnya 88, 10, 10, ya, dengan dikombinasi gerakan.
Jadi gerakannya gimana? Nah, itulah yang disebut dengan body stretching atau yoga, ya. Itu akan bagus banget, ya. Maka masuk ke YouTube. Saya akan tunjukkan di YouTube ada body stretching. Modul 13 itu yang ngajar Pak Lawardi, ya. Jadi kalau kebasnya karena masalah saraf tepi yang bukan karena kurang B3, maka paling bagus kalau ada waktu jadwal bisa tes QRMA, ya. Karena dari Ambon, dari Palembang, dari Jambi aja yang datang ke Jakarta untuk tes QRMA. Karena lebih lengkap daripada yang orang tes ke Penang. Ke Penang berapa banyak, ya, berapa mahal. Sebenarnya tes QRMA itu Anda bisa ke kliniknya Kalbe Farma. Cuma sama mereka nggak dikasih 105 halaman. Ya. Dan nggak diterangin lengkap seperti saya menjelaskan. Ya. Nah, Anda masuk ke YouTube, ketik body stretching Jarot. Jadi nggak bisa hanya lewat olah nafas. Jadi misalnya saya ini olah nafas yang mana? Olah nafasnya nafas lambat. Nah, tapi jangan lupa kalau pertama cek dulu kalau kebas itu sekali lagi vitamin B1, B2, B3, terutama B3-nya. Nah, kalau sudah B3-nya dicukupi, sering tanpa olah nafas, bahkan tanpa body stretching udah sembuh. Tapi dicek nggak kurang B3, nah berarti ada masalah saraf tepi. Saraf tepi itu akibat apa? Misalnya pernah kemo, radiasi, pernah diabetes jangka panjang, karena begitu vitamin diabetes, kayak saya, gulanya tinggi. Nah, masalah saraf tepinya kena, kebas, kesemutan, walaupun tidak kurang B3. Nah, maka olah nafas mood booster dulu. Oke, mungkin saya kasih tunjuk dulu mood booster ya. Misalnya Wim Hof 2. Coba sekarang saya file Wim Hof 2-nya besar kalau mau bagi-bagi berat ya. Udah paling gampang mood booster aja, coba 13 menit, diakhiri 5 menit, ya, tarik 5 buang 5 menit. Jadi mood booster jangan tanpa kalau nggak diakhiri 5 ya sambung body stretching nggak apa-apa karena body stretching itu kan nafas 8 sampai 10 ya. Oke, saya tunjukkan dulu mood boosternya. Jadi yang kebas-kebas pagi-pagi mood booster dulu. 13 menit ya. Jadi olah nafas yang mood booster ini. Ini kan modifikasi Wim Hof sebenarnya ya. Modifikasi Wim Hof 2 dan ini cuma 13 menit sudah dapat 4 rate ya. Ini filenya yang ini yang judulnya ketik aja mood booster OMG. Bagi yang baru pertama kali ikut Zoom ya tak kasih contoh Can you please just hear me out? No, all work management platforms are the yang same. Monday.com is the one you'll actually love to use. Tarik, semangat, buang. Tarik, buang. Tarik. Rasanya nikmat sekali. itu suasananya sukacita ya. Tarik, buang 35 kali, tarik penuh. Lepaskan, buang habis, tahan kosong, bagi tahan nafas 90 detik ya. Itu sudah 4 rate. Nah, terus body stretching. Body stretching itu sambil nafas lambat sambil olahraga. Jadi sambil yoga ya. Ketik aja body stretching Jarot. Ya, saya tunjukkan di YouTube, ketik body stretching Jarot. Nah, ini yang modulnya judulnya 13 ya. Kalau 14 itu saya ngajar. Jadi kalau pemula boleh ngambil yang modul 13. Jadi untuk ketik body stretching Jarot ya, ada yang senam lansia, ada yang pakai posisi tidur ya, ini pun juga nggak apa-apa ya. Ada lagi yang body stretching pakai loops band, pakai pemberat kaki. Ini semuanya jadi saya pasang foto gambar cewek aja, baru itu yang ajar saya itu ya. Jadi ini adalah setelah selesai. Nah, ini yang 13 workshop 13A, 13B, 13C ini yang ngajar Pak Lawardi. Ya, kalau yang 14 itu yang ngajar saya. Ya, ambil contoh yang 14A. Ini adalah untuk orang yang kebas-kebas, kesemutan. Biasanya untuk semuanya ya, tapi terutama tadi kan yang kebas, maka setelah olah nafas mood booster atau cinta dan perhatian pada tubuh. Jadi ini nanti gerakannya macam-macam ya. Itu untuk melenturkan tubuh. Karena masalah kebas
berarti masalah saraf. Maka sarafnya, tubuhnya semuanya dilenturkan. Nah, ini cukup panjang ya, cukup panjang sekitar 1 jam. Ya. Jadi mau diambil separuh nggak apa-apa, 30 menit nggak apa-apa. Atau cari file yang body stretching Jarot, cari yang 30 menit. Ya. Maka olah nafas Mood Booster sambung dengan body stretching. Ya. Oke. Mau tanya Ibu Esther sembuh dari kaki lutut, prosesnya gimana? Panjang lebar, prosesnya itu bisa bersesi-sesi. Oke. Masuk YouTube, ketik sakit lutut Jarot. Jadi sambil saya jelasin ya. Yang pertama, kenapa sakit lutut? Bisa kurang glukosamin, maka minum glukosamin. Beli ke apotek glukosamin, lalu minum glukosamin. Ya. Jadi masuk YouTube, ketik sakit lutut Jarot. Kenapa sakit lutut? Kedua, kurang kolagen, maka minum kolagen. Kalau di apotek PHS itu namanya SOP. Ya, jadi ini ketik sakit lutut Jarot, maka banyak banget. Ya. Kedua, olah nafas tadi, Wim Hof 2, Mood Booster tadi juga, sehari 2 kali. Yang malas olah nafas tapi punya duit, boleh juga olah nafas diganti terapi ozon, nggak usah olah nafas. Ya. Terus saya capek Pak, malas Pak olah nafas, oke terapi ozon. 1 kali datang 800.000, seminggu 3-4 kali, ya siapkan aja 6-8 juta per bulan, gitu ya. Waduh, kok mahal Pak? Oke, makanya nggak usah terapi ozon. Anda olah nafas saja sehari 2 kali. Yang mana Wim Hof 2 atau Mood Booster tadi. Jadi glukosamin dicukupi, kolagen dicukupi. Kedua, olah nafas untuk anti inflamasi. Ya, yang kayak tadi, yang pagi hari kita bareng-bareng juga boleh. Itu boleh sehari 2 kali. Ya, itu untuk olah nafasnya. Terus senam lututnya. Ya, nah, jadi untuk anti nyerinya jangan minum painkiller tambah livernya kena. Olah nafas anti inflamasi yang kayak pagi hari jam 5.30 ikut Zoom, nah kayak gitu sehari 2 kali. Ya, lalu ikutin juga tadi sakit lutut Jarot ya, itu untuk masalah glukagen, glukosamin, olahraganya apa, senamnya apa, itu ada di situ. Ya, terus bisa ditambah lagi dengan ketik senam lutut Jarot. Ya, 6 bulan tersembuh. Tapi kombinasi 4-4-nya. Ya, bahkan istri saya sampai di kursi roda 6 bulan. Ya, pakai tongkat. Nah, ini senamnya ada, senam untuk lutut. Lututnya nggak boleh bergerak. Yang dilatih justru otot pahanya sama otot pinggangnya. Jadi yang sakit lutut ya tinggal aja ikutin body stretching untuk sakit lutut atau senam lutut. Ada 1, ada 2, terus ke bawah lagi, masih ada lagi. Ya, kalau yang saya ya terutama senam lutut yang 2 tadi. Jadi ketik sakit lutut Jarot, lalu senam lutut Jarot. Ya, maka Anda yang rindu lepas tongkat, lepas kursi roda karena akibat sakit lutut, maka kolagen, glukosamin, olah nafas, ice bathing, kompres es, dan senam lutut. Ya. Berapa lama? 6 bulan. Oke. Kalau kram, kram itu kurang kalium dan magnesium. Ya, makan apa kalau kurang kalium magnesium? Pisang, diabetes, jangan pisang, apokat. Magnesiumnya dari dark coklat, ya, atau daun kelor juga bisa. Kalau di apotek PHS, minum SGF, itu kalium dan magnesium. Kalau dites QRMA akan ketahuan. Kenapa? Karena gunanya kalium adalah untuk kontraksi otot. Magnesium untuk relaksasi. Nah, kalau kram udah 2 itu. Makanya orang datang ke saya, nggak usah ngomong apa-apa. Nanti saya bilang ya, Bapak suka kram. Betul, Pak. Ibu nggak tahan dingin. Benar. Yang ini sering kentut. Betul. Kurang pepsin, sering kentut. Kurang B3, kesemutan. Kurang vitamin B6, nggak tahan dingin. Kurang kalium, magnesium, sering kram. Kurang mineral namanya tembaga, jadi pelupa. Kurang tritopan, susah tidur. Jadi memang rumusnya begitu, ilmunya begitu, dan alat QRMA itu kenapa saya yakin akurat, karena begitu kekurangan itu, gejalanya itu dialami oleh orang itu. Jadi gejalanya sama dengan hasil tesnya, gitu ya. Kram, oke, kurang kalium magnesium, itu udah pasti. Nah, nggak ada yang lainnya. Ya sebabnya cuma itu aja, nggak ada penyebab yang lain. Ya ada, tapi ya mayoritas karena hal itu. Begitu dicukupin kalium magnesium, ya sembuh. Ya. Kan paling nggak tahu ya, kurang kalium, magnesium. Udah, tinggal tanya Google aja, kalium ada di mana, magnesium ada di mana, itu muncul, dimakan. Udah, kalau nggak ya suplemen, nggak mau ribet-ribet, SGF. Jadi hanya dengan olah nafas panjang pelan-pelan, lalu tahan dulu, lalu nafas pelan-pelan dengan hitungan yang sama,
bisa menaikkan pH tubuh. Semua olah nafas menaikkan pH tubuh. Nggak usah yang itu. Wim Hof 1 pun juga menaikkan pH. Tarik, buang, tarik. Yang paling cepat yang ini malah. Ya, yang paling cepat menaikkan pH Wim Hof 1 namanya. Tarik, tarik, buang, ya. Oke, Anda masuk YouTube ketik Wim Hof 1 Jarot. Itu yang paling cepat naikin pH. Ya, kalau bicara mau naikin pH. Ya, kalau tadi bicara kan kognitif terapi, tapi sambil naikin pH. Tapi kalau temanya menaikkan pH, oke. Anda masuk Wim Hof 1 Jarot. Ketik Wim Hof 1 Jarot, itu yang paling cepat menaikkan pH. Dalam hitungan 5 menit, 10 menit langsung naik. Cepat sekali. Jadi ketik Wim Hof 1 Jarot. Nah, kenapa pH-nya langsung naik? Karena saturasinya langsung 100. Nih, workshop 3D, Wim Hof 1, saturasi, pH, dan olah nafas. Ini langsung diperagakan. Ya, atau Anda ketik pH urin Jarot, karena nanti yang diindikasinya pH urin supaya murah bisa dilihat, atau pH darah juga boleh. Ketik pH darah Jarot. Maka itu yang diajarkan olah nafas Wim Hof 1. Tarik, buang, tarik. Tarik hidung, buang mulut. Tarik hidung, buang mulut. Tarik hidung, buang mulut 200 kali. Udah gitu aja. Tarik. Ha. 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 Tangannya pakai gerak juga boleh, enggak juga nggak apa-apa. Ya, tarik kuat-kuat, buang, tarik, buang gitu 200 kali. Kalau mau habis itu langsung ke rumah sakit boleh, kalau enggak sebelumnya cek pH urin aja, lalu begitu 200 kali lalu cek pH urin, ya, langsung naik, ya. Tapi kalau mau bagus ya tes di rumah sakit. Tes dulu, ya. Lalu olah nafas begitu 30 menit balik lagi minta dites lagi biar orang rumah sakitnya bingung nih ngapain nih gitu bolak-balik gitu ya. Ya, ya, itu kira-kira 600.000 ngetesnya. Kalau rumah sakit ada yang murah 400.000. Ya, Anda buang 800.000 kalau pengen yakin, gitu ya. Tapi kalau enggak ya pakai tes urin. Ya, ketik aja pH darah Jarot, hitungin banyak banget. Ya, itu paling gampang. Cuma tarik hidung, buang mulut, gitu ya. pH-nya langsung naik. Saturasi langsung naik 100%. Saturasi naik, oksigen naik, pH-nya naik. Sesimpel itu. Apa epilepsi bisa sembuh? Bisa. Semua sakit bisa sembuh. Semua penyakit bisa sembuh. Ya, tapi tidak hanya dengan olah nafas. Olah nafas, olah hati, olah pikir, olah menu, olahraga, olah tidur, satu paket, satu kesatuan. Ya, pelajari aja semuanya satu persatu. Ya, nanti kan semuanya jadi membaik. Ya, semua penyakit, semuanya butuh semua modul satu kesatuan. Wim Hof 1, Wim Hof 2, olah nafas, inflamasi, pantangannya makan, sama ikutin. Nggak boleh makan jeroan, kepiting, babi, anjing, kucing. Semua makan haram, nggak boleh dimakan. Pewarna, perasa, pengawet, stop semuanya. Jadi, begitu pola hidup sehat, semuanya bisa membaik. Ya, apapun nama penyakitnya. Asam lambung buat sesak nafas, apa bisa disembuhkan dengan olah nafas? Bisa. Ya, asam lambung itu tergantung dulu ya. Perlu diperinci. Ya, oke, masuk YouTube ketik pencernaan Jarot sambil saya tunjukkan filenya, sambil tak jelasin. Pencernaan itu ada beberapa akar masalah. Misalnya yang disebut dengan MAH atau lambungnya luka. Jadi ketik pencernaan Jarot. Ketik pencernaan di YouTube ya, pencernaan Jarot atau sehat pencernaan Jarot. Wijanarko. Oke. Pertama MAH, pencernaan, yaitu lambungnya luka. Nah, kalau lambungnya luka, itulah yang harus minum obat untuk menyembuhkan luka lambungnya. Tapi kadang bukan lambung luka itu gampang indikatornya. Makan pedas, sambal yang steril, kalau perlu lomboknya direndam ekoenzim dulu, dioson dulu, atau ya jeruk nipisnya, lemon yang kecut itu diperes, jangan dikasih kesempatan kena udara, segera diminum, gitu ya. Nah, kalau lambungnya luka, tomah, itu pasti melilit. Nah, kalau GERD itu enggak. Jadi, kalau lambungnya ada luka, itulah yang harus minum obat untuk menyembuhkan luka. Kedua, sakitnya itu bukan MAH yang luka lambung, tapi pepsinnya rendah. Itu asam lambungnya justru rendah. Nah, asam lambungnya rendah, justru minum cuka apel, minum klasik enzim. Karena kekurangan asam lambung. Kalau kekurangan asam lambung itu ciri-cirinya sendawa, glegeen, sama kentut.
Ciri-cirinya kalau makan karedok pinggir jalan, walaupun nggak pedes, sakit perut. Karena kalau orang mah, yang lambungnya luka, mah itu lambungnya luka, itu pedes kecut sakit. Tapi kalau asam lambungnya kurang, yang disebut dengan pepsin rendah, nah kalau tes QRMA ketahuan, ini pepsinnya rendah. Makan karedok pinggir jalan, makan gula yang rasanya manis, tapi basi, sakit perut. Nah itu namanya pepsinnya rendah, asam lambungnya rendah. Itu obatnya klasik enzim. Nah yang ketiga, itu gerakan peristaltik. Jadi masalah-masalah pencernaan karena gerakan begini, peristaltik itu begini ya. Gerakan peristaltiknya itu udah lemah. Itu obatnya puasa. Karena sakitnya itu dipicu oleh pengajaran nenek moyang orang tua kita. Dua telinga saya, hidung saya satu, satu mulut saya tidak berhenti makan. Nah, akhirnya lambungnya gerakan begininya pelan. Usus halusnya, peristatiknya pelan. Usus besarnya, peristatiknya pelan. Nah, ini kapan sakit perut, susah BAB, BAB-nya keras. Kalau duduk di toilet nggak bisa cepat, itu namanya masalah peristaltik. Nah, yang keempat, itu yang disebut dengan asam lambung naik. Ya, asam lambungnya naik, ke tenggorokan, klep yang ke arah paru-paru lagi terbuka, maka asam lambung itu HCl, kayak air aki itu HCl. Uapnya masuk ke paru-paru, paru-parunya sakit kayak ditusuk, itu namanya GERD. Nah, kalau asam lambung rendah, pepsin rendah, picuannya sakit kalau makan kotor atau basi, mah lambung luka kalau kepedes atau kecut. Nah, kalau yang ketiga, yang keempat, yang asam lambung naik itu picuannya stres. Lagi ujian, kambuh mertua dateng, kambuh ojol pinjol pinjol tukang tagih dateng, kambuh. Nah, itu yang gara-gara asam lambung naik karena stres ini, olah nafas sembuh. Karena yang dibutuhkan adalah manajemen stres. Olah nafas, meditasi, nafas lambat sembuh. Olah nafas anti inflamasi seperti yang tadi pagi jam 5.30 itu yang nafas nafas 24 tak pakai tahan nafas, tapi juga yang nafas segi 4 itu ada aba-abanya kan. Olah nafas ini untuk menyasar pada saraf vagus. Nah, itu saraf vagus itu pencernaan diantaranya ya. Jadi dengan olah nafas sembuh ya, butuh waktu tapi sembuh. Karena sebenarnya intinya manajemen stres. Kalau bermasalah pada C58 T1 4,5 dari hasil pemeriksaan EMG, ya itu kan kalau ada masalah yang berhubungan dengan ginjal, dengan liver, itu sebenarnya total ya. Semua penyakit itu holistik. Makannya harus benar. Makanan haram berhenti semuanya. Apapun agamanya, Anda makan haram stop. Karena semua makanan haram itu memicu inflamasi. Anjing, kucing, babi, udang, kepiting, cumi, ikan lele, belut semuanya stop. Ikan tidak bersisik stop semuanya. Ya. Terus daging merah stop semuanya. Anda perbanyak serat, sayur dan buah. Ya, lalu mulai olah nafas. Olah nafas yang metabolisme itu nafas cepat. Nafas yang lambat dan kognitif terapi itu untuk perbaikan hormon. Jadi kita ada 15 modul. Ya, masuk aja YouTube modul 1 Jarot Cima, modul 2 Jarot Cima, modul 5 Jarot Cima, atau enggak ya ikutin begini ya. Jadi dari segi itu balik lagi ke pelajaran tadi ya, yang kalau tadi terlambat login karena kita mulai tepat ya. Jam 7 mulai kita mulai. Tadi baru 10 orang, sekarang udah 73 ya. Nah, untuk sembuhnya itu ya kita harus mulai dengan tubuh fisik, tubuh energi dengan olah nafas, tubuh mental dengan kognitif terapi seperti malam hari ini. Ya, tubuh intuisi dan tubuh roh yang tadi kita pelajari mengenai perjalanan spiritual, perasaan dari malu, sedih, khawatir, rakus, terus naik ke atas sampai love, peace, dan joy. Ya, dan itu akan yang tadi dijelasin bagaimana kita bisa naik ke atas gitu ya, singkatnya tadi juga dijelasin juga bagaimana gelombang otak kita ini kita bawa ke theta dan delta dengan nafas lambat. Tapi dari segi perasaan kita bawa naik ke cinta kasih. Mau kanker, mau autoimun, mau liver, mau ginjal. Kalau kita berbicara tubuh itu satu kesatuan, ya itu sembuh. Ya, saya setiap hari minum jamu dari jahe, kunyit, temulawak, bawang putih, dan seterusnya. Menjaga kesehatan, ya itu adalah antioksidan. Nah, tapi kalau jamu,
pesan dari Profesor Hembring, ya, Anda minum 2 minggu, lalu stop 2 minggu. Minum lagi 2 minggu, stop 2 minggu. Kenapa? Jamu juga membebani ginjal dan liver. Ya, jadi Anda minum 2 minggu, lalu stop lagi. Kalau itu semuanya bukan sebagai bumbu, tapi bukan sebagai jamu, tapi sebagai bumbu, Anda masak, dikasih jahe, Anda masakkan sayur, dikasih, itu nggak apa-apa tiap hari. Tapi sebagai jamu, maka sebenarnya sarannya juga menurut Dokter Prapti Utami. Oke. Kalau di saya, ya kita dulu rajin manggil dokter. Tapi sekarang ya kita nggak panggil lagi. Kenapa? Rekamannya sudah ada. Maka biasanya secara berkala saya post lagi. Tapi sekarang yang nanya, terutama yang suka dengan jamu-jamuan, ya, maka Anda ketik Dokter Prapti Utami Jarot atau Herbal Jarot. Ya. Ketik Herbal Jarot Wijanarko. Masuk YouTube, ketik Herbal Jarot Wijanarko. Nanti yang ngajar Dokter Prapti Utami, spesialis herbal, spesialis jamu. Ya, nih. Ketik herbal atau rempah-rempah Jarot. Ya, nanti yang jadi hostnya saya, bukan yang ngajar, bukan saya. Yang ngajar Dokter Prapti Utami. Itu dokter spesialis herbal dan jamu-jamuan. Ya, rempah-rempah, jahe, kunyit, lengkuas. Ada itu modul 18. Jadi kalau olah nafas hanya sampai 15. Tapi di luar olah nafas itu modul sampai 26. Maka ada 500 sesi lebih. Ya. Untuk bicara jamu, rempah-rempah itu 18.1, 18B2, 18.3. Nanti ada lagi 18 prebiotik, ya paling enggak Dokter Prapti Utami ada 3, nanti ada lagi Dokter Sasa. Ya, jadi paling tidak simak itu yang diajarkan bahwa yang namanya jamu, ya, itu adalah 2 minggu minum, 2 minggu stop. Nah, oke. Pembengkakan retina mata. Pembengkakan itu radang. Olah nafas apa? Yang tadi pagi kita lakukan. Kita udah 2 bulan tiap pagi olah nafas anti-inflamasi. Kalau itu bicara olah nafas. Tapi mau cepat supaya 3 minggu, 2 minggu sembuh, Niwana. Niwana SOD. Oke, saya di sini gak ada kardusnya. Ya, Niwana. Tuh adik saya tuh ke dokter mata dikasih antioksidan. Ini berapa lama dok sembuhnya? Ya sebulan. Lalu adik saya nggak mau tebus obatnya. Nah begitu dibilang ini apa sih dok? Antioksidan. Oh iya dok, gitu, tapi nggak ditebus. Dia pakai Niwana nggak sampai 5 hari udah sembuh. Ya, karena Niwana itu adalah antioksidan yang namanya superoxide dismutase. Ya, oke. Saya tunjukkan sebentar. Begitu pembengkakan, mau bengkak mata, itu kan pembengkakan mata di retina. Bengkak itu radang, maka butuhnya antioksidan. Nah, antioksidan yang terbaik itu adalah Niwana. Nomor 2, glutathione. Nomor 3, katalase. Maka gunakan yang terbaik saja. Anda beli 1 dus itu 30 saset untuk 1 bulan, paling 7-10 hari udah selesai, nggak sampai 1 bulan. Sakit mah jangan lama-lama. Ya. Oke. Antioksidan. Bentar, gambarnya nih, ini dia. Antioksidan. Oke. Kalau ada radang mata, radang itu berarti bengkak, itu berarti radang. Radang itu pemicunya radikal bebas. Radikal bebas itu penyebabnya bisa polusi, bisa luka, bisa invasi bakteri virus. Kalau mata retina bisa kena luka misalnya, maka obatnya radang itu radikal bebas, obatnya itu antioksidan. Nah, antioksidan itu ada yang diproduksi oleh tubuh kita hebat sekali, yaitu superoxide dismutase, katalase, glutathione, tambah 1 lagi sebenarnya interleukin 10, itu dengan cara ice bathing. Anda ice bathing, maka antioksidannya naik luar biasa. Anda olah nafas, besok pagi jam 5.30 ikut olah nafas anti-inflamasi, itu menaikkan SOD, katalase, dan glutathione. Tapi begitu ada stres, khawatir, curiga, cemburu, dendam, kecewa, kepahitan, itu semuanya tidak diproduksi. Yang namanya SOD, katalase, glutathione, stop. Maka Anda minum tiruannya SOD, namanya Niwana. Kita jual Niwana SOD, itu antioksidan paling hebat. Ya. Selain itu ada antioksidan lagi yang jenisnya adalah, oke mungkin yang file ini berikan lebih. Semua vitamin itu antioksidan. Omega 3 itu antioksidan. Vitamin C, vitamin B, vitamin A itu antioksidan. Polifenol ada di SGF, itu antioksidan. Karotin, flavonoid juga ada di SGF. Polifenol ada di bekatul. Itu semuanya antioksidan. Nah itu, tapi yang paling hebat, paling cepat,
adalah superoxide dismutase. Itu sebenarnya tubuh kita produksi. Tapi begitu marah, kecewa, dendam, kepahitan, iri, dengki, semua perasaan negatif itu stop semuanya, tubuh kita nggak bisa produksi antioksidan yang hebat-hebat tadi. Maka kita minum namanya Niwana SOD. Ya. Pembengkakan retina mata mudah-mudahan 7 hari, 10 hari sembuh. Ya, kalau pengalaman adik saya begitu. Saturasi pentok 98. Terus latihan terus. Ada yang butuh waktu 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang setahun, baru bisa 100%. Ya, saya dulu cuma pentok 96, karena saya bronkitis 8 tahun. Saya pentok 96. Tapi saya latihan sehari sampai 5 kali, 6 kali, 5 kali, 6 kali olah nafas, 6 bulan, saya bisa 100%. Ya. Yang pentok 98 ini Anda perlu olah nafas kayak 3 jam sekali. Bangun tidur jam 9, jam 3 sore. Sebelum makan siang, sebelum makan malam begini, olah nafas lagi. Sehari 4-5 kali, 4-5 kali, 4-5 kali. Anda olah nafas. Ya. Setiap hari kejang-kejang. Ya kalau masih kejang-kejang ya nggak bisa ikut olah nafas. Ya. Kalau dia nggak bisa di epilepsi, nggak bisa dikasih instruksi, ya belum bisa ikut olah nafas. Ya. Untuk kolagen vegan hewani apakah sama fungsinya? Sama. Ya, nabati hewani sama. Ya, cuma yang nabati kolagen vegan biasanya lebih mahal. Prostat mulai membesar olah nafas yang mana? Yang tadi pagi, olah nafas anti inflamasi sama nafas lambat. Prostat saya 7,5 radangnya. Dalam 3 minggu dikombinasi dengan niwana. Anda mesti campur. Olah nafas itu metabolisme. Ya, olah nafas itu untuk metabolisme mengolah bahan bakunya. Jadi bahan bakunya juga nggak boleh tanpa olah nggak ada ya. Tanpa olah nafas, niwana sehari 4 kali. Berarti sebulan habis 4 dus. Berarti 4 juta rupiah. Saya berani menyarankan 1 hari 1 kali saja. Ya, sempat saya pas ngasih saran 1 kali 1 gitu, Pak Jos langsung WA saya, Pak, itu dokter Ando di Jogja itu sehari 4 kali, Pak, radang prostat, Pak. Bahkan sehari 4 kali itu 222, 8 dus sebulan. Baru bulan berikutnya 111. Sehari 4 kali, 222, 8 dus, 8 juta loh. Tapi kanker prostat sembuh. Saya 1 hari 1 kali. Ya, saya sempat juga sehari 3 kali. Tapi tanpa nafas lambat. Nah, maka yang prostat, masuk YouTube aja ketik prostat Jarot. Ya, oke, saya tunjukkan ya. Itu kan saya tunjukkan bagaimana saya radang prostat 7,5 menjadi 4,0 dalam 3 minggu. Nah, sekarang saya udah 3,7. Ya. Jadi udah skala radang. Kalau PSA udah 0. Ya. Teman saya kemarin 6,4 radangnya. Itu aja PSA-nya 1,5 ya. Oke. Jadi ketik radang Jarot Wijanarko ya, atau ketiknya tambah lagi radang prostat. Radang prostat masuk YouTube ketik radang prostat Jarot Wijanarko. Itu penjelasannya ada 2 terutama yang penting, dan jelasinnya yang 1 jam ya. Ini mengatasi radang prostat mujizat nafas lambat. Ya, di sini itu pakai data. Bagaimana saya dari 7,5 menjadi 3,8. Ya, itu termasuk Mas Gunggung juga ada hadir di pertemuan ini ya. Mengatasi radang prostat dengan nafas lambat. Tarik 25, buang 25. Tapi dikombinasi dengan niwana 1 kali 1. Ya. Kalau yang di bawah ini Dr. Ruyandi Utasoid, ya cukup panjang, agak nyelimet, nggak usah. Ya. Lalu yang saya aja berikutnya ini. Mengatasi radang, tapi nggak pakai kata prostat. Ini yang dijelaskan mengenai antioksidan. Apa itu radang? Apa itu radikal bebas? Apa itu antioksidan? Seperti yang saya jelasin tadi, tapi lebih pelan-pelan. 27 menit. Apa itu radang? Apa itu radikal bebas? Ya. Nah, itu prostat berarti yang ini, yang atasi radang, yang 27 menit, sama yang judulnya radang prostat. Atasi radang prostat. Udah 2 file itu aja. Ya, itu termasuk pantangannya. Ya, jadi kalau misalnya prostat mulai membesar, selain olah nafas, Anda nggak boleh makan daging merah. Stop, namanya kambing, sapi, stop. Jangan makan kambing, jangan makan sapi. Stop daging merah. Ya, ayam boleh, ikan boleh. Kambing, stop. Ulangi lagi. Sapi, stop. Babi, stop. Ya, nanti cepat ya turunnya. Tambah dengan niwana SOD 1 kali 1 sebelum tidur, nafasnya nafas lambat. Ya. Tapi kalau mau olah nafas pagi hari yang anti inflamasi itu juga boleh. Kan di dalamnya itu termasuk ada nafas lambatnya, ya.
Saya selalu sendawa terus, tes QRMA, nanti pasti kurang pepsin. Solusinya apa? Minum klasik enzim. Yang selalu sendawa itu adalah kurang pepsin. Nanti tes pasti ada masalah pencernaan di lambung. Lambungnya pepsinya kurang. Ya, kalau di tes QRMA ketahuan. Maka kalau tes ke saya tuh nggak usah bilang, Pak, saya suka sendawa. Pokoknya, Pak, saya mau cerita. Nggak usah. Langsung saya tes, saya yang cerita. Berempat satu keluarga, yang ini suka kentut sendawa, yang ini pinggangnya sakit, yang ini kesemutan, yang ini keringingan, yang ini susah tidur. Nanti saya yang bicara sesuai hasil tes itu, dan itu nggak meleset, itu tepat semuanya. Udah ngetes 1.600 orang, dulu waktu masih 500 pertama ya malah nggak bisa nebak-nebak begitu ya, ilmunya kurang. Lama-lama karena ilmunya didalamin. Kurang vitamin ini kenapa, kurang ini kenapa, ketika ada masalah di empedu, itu ada namanya bilirubin rendah atau tinggi itu kenapa, sekarang ya makin lama ditajemin terus. Jadi dulu yang tes-tes pertama gitu ya mungkin belum setajam sekarang gitu ya. Tapi kalau sekarang sendawa gini udah tes aja nanti kita tunjukkan ya. Tapi yang pasti langsung aja singkatnya aja kalau misalnya, waduh Pak ini kan saya di kotanya, Bapak nggak datang ke kota saya. Oke, beli klasik enzim. Masuk ke Tokopedia, ketik klasik enzim. Merek apa aja. Ya, 5 mili satu hari, minum, ntar sendawanya akan berkurang. Kalau jongkok, tulang kaki bunyi-bunyi. Bisa-bisa kurang glukosamin atau kolagen. Dua itu. Ya, atau ada penebalan tulang. Kalau tes QRMA juga ketahuan. Ini ya, ada penebalan tulang. Ini ya, kurang kolagen. Nah, kalau glukosamin, tes QRMA nggak ketahuan. Tapi kalau bunyi-bunyi antara kekurangan glukosamin itu olinya persendian, saya nggak jual glukosamin, Anda ke apotek, Anda beli glukosamin. Ya, misalnya 500 mg 1 kali 1 udah diminum aja, itu kemungkinan. Ya, 1 bulan segala sesuatu itu harusnya cepat. Ya, 1 bulan udah nggak bunyi-bunyi, loh masih ini kurang kolagen. Kalau kita kita SOP. Ya, masih nggak hilang-hilang juga, ada penebalan. Tapi kalau ada sekali datang tes QRMA aja, langsung ketahuan. Ini ya penebalan, ini ya nggak ada penebalan, ini ya kurang kolagen. Kalau Anda langsung datang ke Jakarta atau datang ke tempat tes, ya Anda nggak tahu tinggalnya di kota mana, ya ada orang yang dari Palembang, bahkan dari Ambon terbang ke Jakarta ke rumah saya dan dia merasa nggak menyesal karena ketahuan penyakitnya apa-apa dan ketahuan dengan solusinya. Jadi ya pergi ke Jakarta, PP tiketnya 4 juta, nginep semalam 500.000, 4,5 juta, tapi dapat solusi. Karena sudah belasan tahun, dokter sana, dokter sini, dokter sana, dokter sini, udah habis berapa juga. Nggak ketemu penyakitnya apa. Ya. Bolehkah konsumsi nirwana saat kemo? Boleh. Itu antioksidan. Ya. Nah, kalau saya malah menyarankan berhenti aja kemonya. Ya, kemo radisnya stop aja udah. Lalu Anda makan pagi romil, SGF 3 kali, nirwana malam, tambah fit salt, olah nafas. Makan sehat. Ya, banyak orang nggak kemo nggak radiasi sembuh. Tapi kalau Anda takut ya takut Pak. Begitu nggak kemo, udah pasti keluarga kan berantem sama keluarga. Pro dan kontra. Ya udah, Anda selesai kemo radiasi supaya nggak kambuh lagi, olah nafas, hidup sehat, pagi romil, SGF 3 kali, malamnya nirwana supaya nggak kambuh lagi. Tapi kalau sekarang lagi kemo, yang menghadapi kemo itu supaya nanti pas di kemo itu rambutnya nggak rontok gitu ya. Beberapa orang yang mempersiapkan diri dengan cukupi antioksidan, maka begitu di jadwal tanggal 3 kemo, tanggal 1, tanggal 2 sampai tanggal 3 pagi dia hantem romil, SGF, nirwana, pas kemo nggak ada gejala, bahkan rambutnya nggak rontok. Ya. Kalau berani tanpa kemo mah sebenarnya nggak masalah ya. Gavrila, masuk YouTube ketik Gavrila Jarot, kanker Jarot, itu Gavrila nggak kemo, nggak radiasi. Kanker stadium 4, getah bening sudah metastase ke paru-paru. Kalau kanker payudara nggak bergerak kemana-mana. Itu merambatnya, metatasenya, nyebarnya susah. Tapi kalau udah getah bening kan muter ke seluruh tubuh. Nah, dia sudah metastase ke paru-paru. Lalu 4 loh ya, nggak kemo, nggak radiasi. Kalau titik puspa, stadium 3, nggak kemo, nggak radiasi. Tapi olah nafas sehari berapa kali? 6 kali sehari. Ditambah dengan suplemen, makan sehat. Mecin stop, gorengan stop, daging merah stop. Pantangannya ikutin semuanya, pantangannya. Yang makanan radang. Saya sering sekali post di WA grup tuh, makanan radang. Ketik aja makanan radang Jarot. Tapi yang ajar Dr. Elizabeth Subrata. Yang ada kanker, ada kemo, ada sakit, termasuk diabetes, ada ketik makanan radang Jarot. Yang ngajar Dr. Elizabeth Subrata. Ini pertanyaan terakhir ya, yang saya jawab. Ya. Anda yang ada kanker, Anda wajib simak modul ini. Makanan radang
Jarot, yang muncul nanti yang ngajar Dr. Elizabeth Subrata. Anda pasti kambuh lagi kankernya, kambuh lagi pasti, bukan saya mengutuki, tapi Anda pasti kambuh lagi kalau Anda makan makanan yang dilarang di sini. Simak makanan anti radang, di situ juga makanan pemicu radang. Kanker itu radang. Maka simak juga tadi yang radang Jarot. Olah nafas itu anti radang. Ya, boleh bawa anak yang epilepsi, boleh aja. Ya, lihat jadwalnya yang belum full daftar lalu dites. Siapa tahu bisa membantu ya, karena selain masalah kejiwaan, epilepsi juga bisa karena kekurangan nutrisi, kekurangan mineral. Jadi sekali lagi kesembuhan itu holistik, didekati dari seluruhnya. Orang kanker nih ya kurang selenium, ya gimana mau sembuh? Selenium penting buat melawan kanker misalnya. Vitamin B-nya kurang, B6-nya kurang, ya apalagi B6 kurang. B6 kurang, suhu selnya turun 34 derajat, kanker berkembang biak. Nggak kurang, nggak boleh kekurangan B6. Maka dengan BRMA itu akan lebih tepat. Ini ya kanker ya, Anda kurang B6, bahaya loh gitu ya. Iya Pak, ini sedang kambuh lagi Pak. Iya, gimana B6-nya kurang, seleniumnya kurang gitu kan. Jadi orang kanker nggak boleh kekurangan selenium. Itulah kenapa orang kanker suruh makan brokoli, ubi ungu, bawang putih. Selenium itu ada di situ, termasuk telur selenium. Jadi telurnya pilih telur selenium. Jangan makan ikan. Nah kalau ikan HOP boleh itu. Jadi ikan nila, ikan lele supaya 2 bulan panen. Waktu itu masih benihnya berupa larva, itu dikasih metil testosteron. Maka ikannya menjadi jantan semuanya. Itu jadi ikan homo itu, ikan transgender. Jadi waktu masih berupa larva dikasih metil testosteron, maka ikannya jadi jantan semuanya, nggak kawin, cepat sekali, 2 bulan panen. Kalau Anda di Jabodetabek, Anda bisa beli ikan di HOP, itu tidak pakai, maka dia 45 bulan baru panen. Nggak pakai metil testosteron, karena dia Pak Wiryo Hadi ya, HOB ya, itu ikan nilanya itu dia menelok, ada yang untuk bertelur. Jadi ada yang bagian untuk ikan ini bertelur, sudah keluar telurnya, keluar larvanya, itu sampai 4 bulan tidak dikasih metil testosteron, ya sehingga panennya lama 5 bulan. Kalau yang dikasih metil testosteron panennya 2 bulan. Kenapa? Kan dikasih hormon. Nah, yang kanker kayak gitu-gitu penting, ya nggak boleh makan yang ada hormonnya. Hormon itulah nanti kelebihan hormon, terutama kanker payudara. Ya, jadi ketika ayam petelur dikasih hormonnya bukan metil testosteron, tadi jantan semuanya ya. Makanannya dikasih testosteron, bukan uh, uh, kalau apa betina yaitu progesteron dan estrogen. Nah, estrogen kalau laki-laki testosteron. Nah, kalau ayam betina dikasih estrogen, ya udah maka nggak dikawin pun dia bertelur terus. Lalu manusianya makan itu, udah kanker payudara, kanker payudara, kanker payudara begitu ya. Jadi ya hari ini orang di mana kebutuhan protein sangat tinggi, akhirnya produksi protein tapi dengan menyalahi hukum alam. Jadi ya kalau dokter Poweruntu bilang namanya protein jadi-jadian gitu ya. Emang agak susah zaman sekarang cari yang sehat-sehat ya. Jadi ikan gurame dikasih hormon nggak? Ya tergantung guramenya nginep di yang apa peliharanya, yang siapa yang pelihara ya. Kalau di yang pelihara ngasih ya ada, kalau enggak ya enggak, tergantung siapa yang pelihara. Jadi makanannya apa, pakannya apa gitu ya. Mau ikan nila, ikan gurame, semua ikan yang dipelihara itu yang bukan ikan alam liar ya. Nah itu ada apa enggaknya tergantung siapa yang pelihara. Tapi kalau dia 2 bulan panen, 2 bulan panen itu udah pasti dikasih. Jadi tergantung itu ikan yang pelihara siapa. Ya Anda kalau susah ya masuk ke pasar mau nanya ini ke tukang ikan, kamu ngambil dari mana? Oke, selebihnya ntar disiasati aja dengan sistem detox yang kuat, sistem imun yang kuat, ya supaya kita juga akhirnya nggak ketakutan makan. Karena itu semuanya bisa disiasati, ya. Oke, lanjutkan pelajarannya besok pagi, ya.
Mau nanya lagi, silakan besok pagi ikut lagi, boleh. Besok pagi juga tanya jawabnya pendek ya, jam 7 saya berangkat ke Serpong ya. Oke, selamat malam, sampai jumpa di Zoom berikutnya.